Kompas Bisnis hadir untuk Anda bersama saya Asri Gunawan. Saudara, hari ini kita akan bahas pengusaha yang lagi galau karena adanya dualisme di Kadin. Kadin adalah mitra strategis pemerintah dalam banyak bidang. Lembaga independen ini ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 sebagai satu-satunya induk organisasi dunia usaha, baik bidang usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta. Jaringan bisnis Kadin mencakup hingga provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia. Kadin juga menaungi asosiasi-asosiasi bisnis yang mencakup semua sektor usaha. Jaringan kontak bisnis Kadin yang luas di seluruh wilayah menjadikan Kadin sebagai mitra yang sangat menarik dan strategis untuk kegiatan bisnis, perdagangan, dan juga investasi. Lalu apa jadinya jika sebuah lembaga independen penentu kelangsungan investasi di Indonesia pecah dan punya dua kepemimpinan? Arsyad Rashid menjabat sebagai Ketua Umum periode 2021-2026 berdasarkan Musyawarah Nasional atau Munas di Kendari, Sulawesi Tenggara pada tahun 2021. Sedangkan Anindya Bakri ini mengklaim sebagai Ketua Umum versi Musyawarah Luar Biasa atau Munaslup pada 14 September 2024 kemarin. Dualisme ini membuat dunia bisnis bingung, bahkan kecewa. Kita ke kekecewaan pertama terlebih dahulu, saudara. Disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya atau IPKB, Nandi Herdiaman. Ia mengatakan bahwa masalah Kadin ini harus segera selesai. Kami sudah betul-betul kritis, tidak bisa main-main. Kami penopang ekonomi dari sisi hilir. Kalau hilir sudah hancur, tengahnya hancur, mau siapapun elit politik di atas tetap akan ambruk. Nah, sebenarnya saudara, nggak cuma konveksi saja yang sedang butuh perhatian Kadin. Saat ini industri tekstil dan produk tekstil TPT dan alas kaki juga menghadapi tantangan berat. Ingat kan ketika Kompas Bisnis mengulas sektor manufaktur, S&P Global mencatat indeks manajer pembelian atau PMI manufaktur ini anjlok pada Agustus 2024 di bawah level ekspansi yaitu 48,8. Kami juga pakai catatan Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API selama Januari sampai dengan Mei 2024 sebanyak 20-30 pabrik berhenti beroperasi dengan mem-PHK pekerja hingga mencapai 10.800 orang. Siapa lagi yang bingung dan kecewa atas perpecahan Kadin? Kita ke data selanjutnya. Nah, ini juga disampaikan oleh Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, Edi Martono, mengatakan GAPKI sangat berharap masalah ini dapat segera selesai supaya tidak ada polemik berkepanjangan. Dunia usaha membutuhkan kenyamanan berusaha, industri sawit juga sedang menghadapi banyak tantangan baik dari dalam maupun dari luar. Industri minyak kelapa sawit tengah didera 3 tantangan besar di sepanjang 2024 bahkan mungkin di tahun selanjutnya. Ketiganya diantaranya adalah lesunya pasar ekspor, persaingan harga minyak nabati dunia, dan penurunan produksi kelapa sawit. Sawit juga langganan ke sidang WTO. Undang-undang bebas deforestasi Uni Eropa melarang sejumlah komoditas yang berasal dari lahan yang terdeforestasi setelah 31 Desember 2020 masuk pasar Uni Eropa. Komoditas itu antara lain adalah minyak sawit. Belum lagi sejak November 2023 hingga Januari 2024, realisasi domestic market obligation atau kewajiban pasokan dalam negeri ini berada di bawah target bulanan sebanyak 300.000 ton yang ditetapkan oleh pemerintah. Permasalahan-permasalahan seperti ini juga perlu perhatian dan perlu bantuan Kadin sebagai induk organisasi pengusaha. Jangan sampai perpecahan Kadin ini menimbulkan dampak rentetan sampai PHK bahkan penurunan daya beli masyarakat. Kadin tidak hanya wadah pengusaha, keberadaannya juga penting bagi kestabilan sosial. Ketua Umum Kadin Arsyad Rashid membantah intervensi di tubuh Kadin melalui penyelenggaraan Munaslup. Arsyad menegaskan tidak ada urusan politik terkait penyelenggaraan Munaslup Kadin di Jakarta. Di sini tidak ada urusan politik, tidak ada intervensi. Jadi apa yang terjadi adalah seperti yang sudah kami jelaskan, ada perorangan dan segelintir kelompok yang melakukan Munaslup secara ilegal. Selanjutnya, Ketua Umum Kadin versi hasil Munaslup Jakarta, Anindya Bakri membantah isu cawe-cawe pihak luar di tubuh Kadin melalui penyelenggaraan Munaslup. Menurut Anin, Munaslup digelar karena ada inisiatif dari Kadin daerah dan anggota luar biasa. Luar biasa itu
dibilang luar biasa karena seperti Munas biasa, cuma kali ini pengusungnya adalah dari daerah dan asosiasi. Isu-isu bahwa ada pengaruh-pengaruh dari tempat lain kayaknya sih berlebihan ya menurut saya ya.